Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Hilma. Hari ini kita akan belajar kalimat perintah dan penggunaan di bahasa Indonesia untuk sebelum kita lanjut ke materi, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, setelah mempelajari materi, murid dapat menganalisis kalimat perintah dan penggunaan di sebagai awalan dan kata depan pada bacaan yang diberikan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat menunjukkan sikap menghargai pendapat teman selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, melalui penugasan LKPD, murid dapat menunjukkan bagian bacaan yang memuat kalimat perintah dan penggunaan di dengan kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi ajakan, larangan, permintaan, atau suruhan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari kalimat perintah itu, yang pertama, mengandung kata kerja. Nah, misalnya itu seperti tutup, ambil, atau simpan. Yang kedua, yaitu memberikan instruksi atau ajakan. Yang ketiga, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Dan yang terakhir, diucapkan dengan nada tegas. Ada contoh kalimat perintah. Nah, yang pertama itu, tutup pintunya. Yang kedua, hati-hati saat menyeberang. Yang ketiga, rapikan mejamu. Dan yang terakhir, ikuti aturan dengan baik. Nah, itu contoh dari kalimat. Sekarang kita lanjut ke penggunaan di. Nah, ada dua jenis penggunaan di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu di sebagai kata depan atau preposisi. Nah, di sebagai kata depan dipakai untuk menunjukkan tempat. Ciri-cirinya itu ditulis terpisah dari kata berikutnya. Dan yang kedua, diikuti oleh di sini ada contoh di sebagai kata depan atau preposisi. Nah, contoh katanya itu seperti di rumah, di sekolah, di pasar, dan di meja. Nah, contoh kalimatnya itu, buku itu ada di meja. Adi bermain di taman. Ibu memasak di dapur. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu di sebagai awalan atau prefix. Nah, di sebagai awalan digunakan untuk membentuk kata kerja pasif. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu ditulis menyambung dengan kata yang mengikutinya. Yang kedua, tidak menunjukkan tempat. Dan yang ketiga, biasanya bermakna pekerjaan yang dikenai subjek. Nah, di sini ada contoh di sebagai awalan atau prefix. Nah, contohnya itu seperti dibawa, ditulis, dipakai, dan dibersihkan. Nah, contoh kalimatnya itu, tas itu dibawa ayah. Lantai kelas dibersihkan bersama-sama. Dan yang terakhir, papan tulis ditulis. Nah, bagaimana sih cara membedakan di sebagai awalan dan kata depan? Nah, jika setelah di adalah nama tempat, berarti kata depan. Contohnya itu seperti di sekolah, di rumah, atau di jalan. Nah, jika setelah di bukan nama tempat, berarti awalan. Contohnya itu seperti dibaca, ditulis, dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.